Tanah ekspansif ialah tanah yang saat menyerap air volumenya bertambah dan ketika jadi kering volumenya susut. Meskipun terlihat lambat tapi tiap tahunnya kerugian finansial tanah ekspansif ini jauh lebih besar dibanding jika bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api dan bencana lainnya digabung jadi satu. Tanah ekspansi buat jalan jadi bergelombang. Juga bisa merusak struktur bangunan, seperti terjadi keretakan pada dinding, lantai, kerusakan pada trotoar jalan dan banyak lainnya. Tidak semua tanah bersifat ekspansif. Tanah ekspansif biasanya adalah tanah lempung atau clay. Kenapa bukan tanah lanau, pasir atau gravel? Ada dua sebab. Pertama, tanah lempung memiliki ukuran butir yang sangat kecil. Butiran sangat kecil ini memiliki ikatan elektromagnetik antara partikel atau kekuatan saling mengikat dibanding dengan partikel lanau, pasir atau gravel yang memiliki berat lebih besar pada setiap partikelnya. Seiring bertambahnya kandungan air, volume lempung akan membesar dan disebut swelling. Ketika kandungan moisture atau air berkurang, partikel lempung semakin mengikat rapat sehingga volume lempung jadi menyusut. Susutnya volume lempung ini disebut shrinking. Faktor kedua, lempung jadi ekspansif karena kandungan mineralnya yang sangat hidrasi, namun tidak semua mineral lempung sifatnya ekspansif. Ada lempung yang tingkat ekspansifnya rendah seperti kaolin, kilit relatif lebih moderat untuk ekspansif dan yang paling tinggi tingkat ekspansifnya adalah montmorillonite. Pengujian swelling pada tanah. Pengujian pertama pada tanah pasir dengan campuran lanau dan gravel. Tanah ini dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari PVC. Tanah dalam PVC dipadatkan, setelah itu diberi air. Terlihat tanah pasir dengan cepat meloloskan air ke permukaan. Kemudian kita tunggu kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit pengamatan, tanah pasir bercampur lanau dan gravel ini tidak mengalami swelling. Artinya tanah pasir bukan tipe tanah ekspansif. Pengujian kedua pada tanah lempung yang bercampur pasir. Seperti pengujian pertama, tanah dimasukkan ke dalam wadah PVC. Tanah kemudian dipadatkan. Sampel tanah yang ada diberi air. Dilakukan pengamatan selama 22 menit. Nampak air sampai permukaan tanah dan wadah PVC terangkat karena tanah lempung ini mengalami swelling dan mendorong sebagian pasir keluar di dasar wadah. Artinya tanah lempung di pengujian ini sifatnya ekspansif. Untuk melihat secara dramatis tanah ekspansif saat swelling, baik dari segi penambahan volume maupun kekuatan mengangkat, tanah lempung digantikan dengan orbis. Orbis memiliki kesamaan dengan tanah ekspansif saat swelling, perbedaannya volume orbis membesar dengan dramatis, begitu pula dengan kekuatan angkat juga terlihat dramatis. Disiapkan mur dan silinder kunci yang beratnya sekitar 250 gram. Kemudian butiran orbis dimasukkan ke dalam wadah cangkir gelas kopi. Mur dan silinder kunci juga dimasukkan ke dalam cangkir gelas, namun sebelumnya diberi bidang batas dengan orbis. Lalu air dituangkan masuk ke dalam wadah cangkir gelas. Ketika air diserap oleh orbis, maka orbis mengalami swelling, volume orbis membesar. Seiring membesarnya orbis, mur dan silinder kunci yang beratnya 250 gram terangkat setinggi 4 cm dalam waktu 20 menit. Dari pengujian ini ada dua hal yang bisa diamati. 1. Tanah ekspansif saat swelling volumenya bisa membesar beberapa kali. 2. Tanah ekspansif saat swelling memiliki kekuatan angkat atau heave. Swelling pada lempung memiliki kekuatan mengangkat atau heave. Kekuatannya bisa mencapai beberapa megapascal. Shrinking lempung jadi susut dan pecah-pecah, sehingga bisa timbulkan subsidence atau isu settlement. Meskipun prosesnya lambat, namun jika proses shrinking swelling mengalami pengulangan terus-menerus, maka struktur bangunan akan mengalami repetisi stres, dan akhirnya rusak.